95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bersama dengan aku Gilang di segmen obrolan kita. Nah pendengar dimanapun kalian berada, jadi sekarang ya untuk edisi kita kali ini kita akan membahas tema tentang ngonten peluang cuan anak muda Belitung. Nah yang pastinya dengan tema kita yang sudah sangat menarik ini kita akan menghadirkan ya, bukan menghadirkan, udah datang ya, mereka udah datang. Ya, kita telah bersama konten kreator hits Belitung. Pokoknya kalau misalnya kita searching itu siapa sih konten kreator Belitung, pasti muncul mereka ya. Yang pertama kita ada Bang Jeris. Halo Bang Jeris. Halo kawan Bang Jeris. Hai. Ya, dan juga ada siapa di sini? Ada Kak Indah Musa. Woi. Yeay. Ini memang benar-benar jargon yang luar biasa ya. Jargon yang sering muncul di FYP nih. Amin ya, amin. Amin, FYP terus. Amin. Tapi kan penontonnya udah berpuluh-puluh ribu ya dua-duanya ya. Sih. Juta ya. Amin jutaan. Amin. Emang harus sombong ya. Emang Ya, emang harus sombong. memang harus nyata ya, harus nyata gitu. Nah, thank you so much kalian udah datang bersama di RRI Belitung ya, bersama kita. Kita kali ini kita akan ngobrol santai aja, by the way guys. Ya, kita akan ngebahas, kita kulik secara mendalam ya. Serem ya. Sampai ke dikulik-kulik ya? akar-akarnya Mau ya, Bang. dikulik-kulik loh dah. Dikulik-kulik atau digelitik nih. Serem ya. Serem woy. Tapi kita terima kasih sama RRI dulu dong Iya udah sih. ngundang kita ya. Oh Keren iya. banget nih RRI Belitung. Aduh, Emang ya wajib ampun. didengar ya kalau Bener. 5,5 FM ini. Bener, thank you loh ya ampun. Aduh, ini jadiin BA kita dong, kontrak mati. Amin, amin, amin. Nah, jadi untuk tema kita tadi kita tentang cuan di dunia digital ini ya. Apalagi kan sekarang Bang Jerry juga Indah, sekarang kan kita digitalisasi itu memang benar-benar wajib gitu ya. Wajib. Baik semua umur, pokoknya semua umur, semua bidang harus digitalisasi ya. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing bareng, boleh ya? Boleh, Bagi-bagi boleh. tips, trik bersama kita ya. Boleh, Bang. Boleh. Nah, mungkin aku pertama akan bahas bareng sama Bang Jeris kali ya. Iya. Dan juga Kak Indah juga. Siap. Boleh deh. Siap, Bang Gilang. Siap, woy. Nah, boleh dong ceritain awal mula perjalanan kalian menjadi konten kreator hits Belitung ini seperti apa sih? Mau Oke. siapa duluan? Siapa dulu? Bang Jeris aja dulu. Nah, boleh Bang Jeris, Aduh. silahkan. Jadi sedih weh kalau nostalgia tuh harusnya ini sedih dia ya. disclaimer dulu kalau Bang Jeris tuh senior saya ya. Oh Jadi, iya, Enggak. iya. Indah pemula. Tidak Musa pemula tapi jobnya lebih banyak. Nah, Ya oke, terima kasih teman-teman ya Bang Gilang, terima kasih. Jadi Iya. kalau cerita tentang pengalaman pertama Mm-mm. ya, kalau kata orang Belitung pengalaman pertama lah ya. Iya. Konten itu kalau kawan-kawan mungkin kawan-kawan Bang Jeris ingat dulu ada konten Bang Jeris yang rajin nanya orang di jalan. Oh, interview. Iya kayak ala-ala SCBD gitu. Oh iya, benar. Misalnya kita bahas tentang bahasa Belitung tuh apa bahasa Belitongnya sendok. Tahu nggak? Apa? Apa bahasa Belitongnya sendok? Sudu. Sudu, betul. Bener kan? Oh, Tuh. wow. Kayak gitu. Jadi kita bahas-bahas tentang bahasa Belitung, terus Mm-mm. kita mulai gangguin orang-orang yang kita temuin di jalan. Misalnya ada orang pacaran nih, Uh-uh. anak muda, kita gangguin. Oh. Kita tanyain satu-satu, Mm-mm. kamu kenapa bisa sayang sama cowokmu? Apa Mm-mm. yang membuat cowokmu istimewa? Dan kenapa cewekmu istimewa? Kayak gitu. Oh gitu. Kita bikinkan konten, Mm-mm, kayak gitu. mm-mm. Jadi dulu tuh Bang Jeris kontennya awalnya nanya-nanyain orang di jalan. Interview gitu Interview ya. gitu di jalan. Itu pada tahun berapa tuh Bang Jeris? Sekitar 2021 lah. 2021. Iya, 2021 sampai 2022 ya. Mm-mm, Itu mm-mm. nanyain orang di jalan. Mm-mm. Dulu sama salah satu media juga. Oke. Masih rame-ramean tuh. Masih ada tim ya. Masih ada tim. Mm-mm. Nah, 2022 mutusin untuk sendiri. Solo karir. Ngeri sih. Berarti awal mulanya itu tahun 2021. Tapi kalau konten-konten bener tuh udah dari sebenarnya awal-awal konten tuh udah dari sekolah ya 2013 ya konten. Oh iya. Cuman belum terarah, belum terukur dulu mainnya di YouTube. Oh iya, YouTube ya dulu ya. YouTube. Tapi enggak YouTuber Iya. lebih dari TV Boom yang itu ya. Ya. Tapi enggak FYP. Enggak. Enggak BB ya. Enggak ketemu sama inilah FYP-nya lah. Mm-mm. Akhirnya memutuskan untuk Instagram, YouTube, TikTok dulu. Oh, TikTok dulu. TikTok dulu. TikTok baru Instagram. Baru Instagram. Sekarang udah berapa followers di TikTok?
TikTok 24.600 kayaknya. Wah keren ya. Dikit loh, masih ada yang Itu- senior, malu loh aku sama senior. Masya Allah Ini tabarakallah kalau loh. kalau saudara-saudara RRI ada yang denger, ada yang 300.000, 1 Iya. juta Iya. kan malu. Tapi keren itu keren. Nah kalau untuk Kak Indah sendiri, Ya baik, kalau aku itu, makasih sebelumnya ya buat RRI Belitung. oh Eh, jatuhnya kayak Miss Universe iya ya ditanya ya. Thank you for this golden opportunity ya gitu. Oke, makasih Bang Gilang juga. Awal mula Indah Musa itu adalah sebenarnya dari awal ditolak kerjaan. Oh. Iya, oke. jadi setelah lulus sekolah, kuliah, aku tuh pengen lamar kerja kan. Mm-mm. Di Belitung. Di Belitung, tapi gak lolos-lolos. Di luar Belitung sama Belitung juga. Tapi di Belitung tuh gak lolos-lolos karena kendala aku pakai hijab. Oh Ya, gitu. jadi itu my personal Itu inilah tahun ya. berapa? Apa? Tahun berapa itu? 2018 deh, 17, 18, 19. Oh enggak lama, Nah, enggak ini ya, enggak Itu, lama ya. Iya, agak-agak bukan depresi ya, lebih kayak galau aja lah. Apa tuh gagal cari kerjaan Mm-mm. dan pada akhirnya cari cara gimana bisa survive. Mm-mm. Jadi aku memutuskan untuk main sosial media. Mm-mm. Nah dari situ kan hobi aku kulineran, karena sekolah juga ambil kuliner juga, manajemen kuliner. Jadi fokusnya ke bidang kuliner, tapi aku jadiin konten gitu. Nah awal-awal itu adalah iseng-iseng aja, konsumsi pribadi. Jadi kayak kulineran aja di luar di Belitung atau di luar Belitung, kulineran direkam gitu kan. Oke. Buat konsumsi pribadi aja, terus diupload di sosial media. Dan ternyata gak expect sih ada UMKM yang suka sama videonya gitu. Suka sama cara Kak Indah nge-reviewnya Iya. ya. Dan ini sebelum ada slogan Woi Woi ya. Oke. Iya, jadi emang berproses lah. Mm-mm. Nah setelah itu karena ternyata ada ketertarikan, jadi aku mencoba untuk melangkah di dunia content creator untuk serius gitu. Oh ternyata ada peluang nih, UMKM-nya tertarik gitu. Iya, benar. Terus aku gali-gali lagi, riset lagi apa sih keinginan orang-orang dalam konten itu, dan pada akhirnya ada UMKM yang tertarik, aku coba bikin video. Dan keterusan sampai sekarang, dan yang beneran aku fokus itu dan aku komersilkan itu di tahun 2023 kira-kira, jadi baru 2 tahun. Oke, berarti baru 2 tahun ya. Makanya Oke, tadi oke. aku bilang aku pemula, Bang Jiri senior. Iya, kalau Kak Indah pemula, kita apa ya? Pendengar ya. Aku kecil. Nah, berarti untuk sekarang konten fokusnya Bang Jer dan Kak Indah tuh apa? Kita banyak review ya. Banyak review kuliner. Reviewer ya. Jadi Permintaannya reviewer. banyak. Sebenarnya kalau Bang Jaris pribadi kontennya tuh bukan nge-review sebenarnya, lebih ke genre-genre komedi ya. Iya, benar Iya. benar Ini pakar benar. komedi itu Bang Jari. Iya. Jadi tapi karena memang kliennya mintanya yang nge-review, ya udah kita review-review makanan tapi dibalut dengan komedi. Iya. Kalau aku emang lebih fokus ke travel sama kuliner. Oh, Kak Indah travel sama kuliner. Awalnya fokus kuliner travel, tapi makin kesini minat maksudnya minat UMKM-nya pengen yang di luar itu juga kayak salon atau apa. Iya, benar benar. Berarti yang paling cuan nih, yang paling cuan tuh yang mana? Waduh. Paling cuan. Yang paling cuan tuh yang mana? Yang paling cuan. Atta Halilintar. Ria Rich. Ayo, kalau kau apa dah? Yang paling- konten apa gitu Oh, yang paling kontennya. cuan? Yang paling cuan. Oh kuliner dong. Kuliner. Kalau Sama. kuliner juga Kuliner. ya. Benar-benar. Karena kalau misalnya kita bahas kuliner di Belitung ini Banyak banget. banget loh. Ya. Ratusan ribu. Banyak ya. banget. Dan juga apalagi bazar sekarang itu non-stop. Iya. Tiap minggu. Jadi kalau ditanya gitu. Belitung lagi musim apa? Bazar. Musim bazar. Musim bazar. Gak ada di tempat lain, hanya Iya, Belitung. Hanya Belitung. Itu aku suka, selain orang-orang Belitung itu ramah-ramah dan juga welcome ya. Aku juga suka tiap minggu tuh bazar. Jadi nggak Nggak boring. mungkin kelaparan loh kalau Iya, Belitung nggak ya. mungkin. Suka belanja nggak atau cuma lihat-lihat doang ya kalau ke bazar? Bazar harus bawa uang yang banyak, biar UMKM-nya cuan. Iya, benar. Nah, tadi kan kita udah ngebahas awal mulanya gitu. Dan juga sekarang tantangan nih. Berarti Bang Jaris itu dari tahun 2021, Kak Indah 2023. Nah, tantangan selama ini apa? Biasanya kan apalagi aku pribadi ya. Itu kalau ngambil videonya nggak salah-salah. Nggak salah-salah itu. Tantangan yang sekarang apa yang kemarin nih? Apa yang baru-baru, tantangan yang baru-baru terjadi. Tapi kalau ngeditnya itu susah banget, bete banget, nggak ada mood gitu. Nah, kalau kalian sendiri itu apa Bang Jaris tantangannya? dulu deh. Ya kalau aku tantangannya tuh adalah itu waktu saat voice over tuh. Oh iya, voice over. Moodnya harus bagus ya. Bener. Tantangannya cuma bener. itu tuh, mood sama yang kedua itu adalah waktu. Waktu, oh ya dikejar deadline ya Iya, kalian ya. deadline. Karena kalau kan aku selain content creator tuh kerjaannya banyak banget ya. Iya, Padat Masya banget Allah, ya. Masya Nggak Allah, bisa Masya lawan. Allah. Ini biar tahu aja ya padat ya. Iya, Padat bener. banget. Makasih loh udah sempat dateng loh. Sombong banget ya. Nah, jadi
Tantangannya tuh kalau mau bikin konten harus bisa cari jadwal yang pas. Yang kedua itu harus cari mood yang bagus untuk voice over. Oke. Nah kan jadi kalau video-video Bang Jerry sama Kak Indah kan rata-rata pakai voice over ya. Nah Narasi. itu Iya benar-benar ada tantangannya. narasinya ya. Bahkan dulu pernah ada satu pengalaman ya, bikin satu video durasi 1 menit 30 detik itu aku voice over dari jam 2 sore sampai 12 malam dan Wah. itu belum clear. Dan itu belum clear tuh. Belum clear. Karena ngumpulin mood tadi. Yep. Ngumpulin mood sampai aku di kamar buka baju teriak dulu ya. Jadi ketutup pintu kamar Relate teriak sih, dulu. relate sih. Oh Bener, gitu, bener, bener. Iya. sampai segitunya. Segitunya. Oke. Itu tantangan banget tuh sampai saat ini tuh adalah voice over Heeh. sama nentuin jadwal buat konten. Oh iya itu. Nah, bener-bener. Benar. Kalau Kak Indah sendiri Kurang apa lebih tantangannya? sama tapi saking fleksibelnya ya sebagai content creator kan fleksibel waktunya. Ternyata jam 12 malam pun tetap ngedit. Iya, Itu benar, tantangan benar, sih. benar. Voice over juga harus sesuai mood. Kadang kalau misalkan ada kendala batuk nggak bisa voice over jadi editan nggak kelar. Terus yang satu lagi tuh ketika numpuk kontennya tapi deadline-nya udah deket. Jadi Oh iya, itu. satu hari bisa 3 sampai 4 konten. Itu bikin burnout juga sih. Jadi kayak bukan depresi ya, lebih kebingung jadinya. Iya bingung ya Mau yang mana dulu gitu yang dikelarin gitu. Nah, kalau misalnya kalian sendiri kalau buat toolsnya nih buat kalian ngedit, tools ngedit atau aplikasi ngedit buat pemula apa sih yang kalian saranin? Kalau aku CapCut. CapCut, CapCut. Premium. Sama pakai CapCut, Premium dong. Premium. Kalian sendiri pakai itu CapCut? Pakai. Pakai. Oh jadi sama ini ngeditnya pakai CapCut ya? Iya. Aku 2 sih, pakai VN sama CapCut. Kalau aku CapCut. Oh gitu. Nah kita juga kemarin kita kan buat question box ya. Iya. Nah itu udah ada tuh yang nanya. Oh, ada ya? Ada dong. Ada ya ternyata. Set. Ada loh. Ya itu bentar ya. Aku buka dulu Coba ini Instagram. kira-kira ada berapa ratus pertanyaan nih yang mau dijawab? Kayaknya banyak banget Iya, ini ya. banyak gak ini? Ini kita kayaknya ada 7.000 bukan Oh, ratusan wow. lagi Wow, loh. crazy. 7.000 ya. 7.000. Nah, ini kita dari by the way guys buat kalian juga dapat berpartisipasi bersama kita sekarang ya. Untuk followers Kak Indah dan juga Bang Jeris itu bisa banget ke WhatsApp kita ya di 0811 7971 1955 ya. Oke, WhatsApp sekarang. WhatsApp sekarang. Kita tunggu pertanyaan Tunggu kalian. ya. Atau bisa ke akun Instagram kita di @rri_belitung G-nya 2. Jangan lupa wajib follow juga ya. Kenapa sih G-nya 2? Karena yang satunya IG-nya 1 ke Bennett. Oh gitu. Oh ke Bennett. Aduh. Kita Siapa yang ke-hack. sering ke Bennett? Ada yang sering ke Bennett tuh. BTW. Ada yang akunnya pernah ke Bennett. Pernah ke Bennett, sering kalau live ke Bennett. Siapa Kita ya? ke-hack tahu, kita ke-hack. Iya aku juga pernah Iya kemarin. kan? Aku hilang di 10K ya. Instagram 10K. Oh, Instagram 10K. Instagram Oh, 10K. Lagi bikin apresiasi kan Iya, ucapan iya, dari bener, anak bener, konten bener. kreator. Heeh. Tiba-tiba besoknya ke Bennett. Itu kenapa ya? Hilang akunnya. Tolong Tapi- dong Instagram. Iya, kita tinggalkan dulu itu ya. Oh iya ya. Kita baca pertanyaan dari followers kita dari Adele E-nya 5. Adele. Iya, Adele gitu ya. Jadi pertanyaannya, menurut kalian apa Wah. Yakin ada jalan. Jangan Deris. jangan. Kontrol. kita by the way ini disiarkan di YouTube juga ya nanti Wow. ya. Nah, menurut kalian apa definisi lifestyle sehat yang paling realistis untuk anak muda di Belitung sekarang? Oke, Indah dulu deh. Lifestyle yang paling realistis. Iya, yang paling sehat dan juga realistis sekarang. Karena lagi marak-maraknya run ya. Mungkin run itu bisa jadi opsi sih. Untuk menjadi lifestyle sehat itu Oh run. iya, olahraga Karena ya. kenapa? Karena wadahnya banyak. Jadi kalau misalkan ada yang mau malu nih, run sendirian bisa ikut komunitas. Oh dan iya, lain. benar-benar, Banyak benar. eventnya juga untuk lari-lari. Oke. Dan larinya seru sih, rame-rame. Terus ada bazarnya. Kayak ya, kayak pesta-pesta lari gitu lah. Iya, apalagi ada di sini ada lari malam Iya, gitu ada. ya kemarin aku itu. Kalau Bang Jerry? Sebenarnya hampir sama sih kalau di Belitung ya, karena lagi ada FOMO-FOMO-nya lari. Semoga nggak FOMO sih. Semoga nggak FOMO Bener, ya. lanjut-lanjutan ya. Lanjut-lanjutan. Terus olahraga lah intinya banyak banget. Kalau aku juga saranin walking sih. Walking. Maksudnya kayak jalan Sehat. 15 menit setiap pagi. Itu juga Karena bisa aku jadi konten ya, Dah? iya. Iya. Aku bener. terapin soalnya. Oh. Turunnya 6 kilo. Berapa lama tuh? Sekitar 2 bulan, sebulanan lebih, 2 bulan lebih. Oh, Karena gitu. setiap hari, pagi tapi. Pagi. Tapi bisa juga sore, tapi 15 menit minimal. Tapi aku 5 kilo minimal. Oh 5 kilo Itu minimal saran ya. aja sih. Tuh Kak Adele E-nya 5 gitu ya. Jadi menurut Kak Indah dan juga Bang Jaris itu olahraga ya. Jadi itu lifestyle sehat sekarang yang ada di Belitung. Apalagi buat kalian yang senang olahraga, Betul. komunitasnya banyak banget, ada pilates, ada yoga, ada lari, nge-gym, tenis semuanya ya.
Yoga asik tuh, yoga. yoga asik. Aku Yanto, juga Yanto juga oke. Yoga, Yanto. sama Agus. Agus. Halo Agus. Nah ini tadi kan kita udah banyak banget ngebahas ya dari tools juga gitu, tools juga. Nah buat apa namanya konten creator ya, aku gugup deh bersama kalian menatap aku seperti itu. Pengen cubit ya. Nah buat kalian nih dalam bikin konten sendiri itu yang paling penting itu apakah personal branding kalian? Kalian kan kalau Bang Jeris tadi kan personal brandingnya itu lucu, gemes gitu ya. Kalau Kak Indah sendiri kan dia reviewer makan, jalan-jalan gitu. Nah yang paling penting itu personal branding kah atau kualitas videonya Ya. atau untuk konsisten? Oke. Yang mana Dari menurut aku dulu kalian? ya, Dah. Ya boleh. Oke, kalau menurut aku, tapi disclaimer dulu, kalau misalnya Jeris itu bukan lucu sebenarnya, bungkak. Iya, Konten kreator sombong. setuju. Tersombong di Belitung. Ya, jadi penting banget sih sebenarnya personal branding dulu ya kalau aku ya. Iya. Kualitas video memang menentukan, tapi ini jangan jadi alasan kita buat mulai konten harus pakai alat-alat yang bagus dulu. Ya kan ada nih teman-teman yang mungkin mau konten, ih aku HP-nya biasa aja. Hafe nggak tuh? HP-nya biasa aja, ya kan? Kol-kolannya 3 harokat Heeh. aja. Terus aduh aku ini nggak punya iPhone, adanya HP ini loh gitu. Kita juga dulu awalnya mulainya dari Pakai yang merek tuh. Iya, biasa-biasa aja lah ya. Iya. Terus Nanti masuk sini ya. ya, Iklan gitu. ya mudah-mudahan ya, amin. Sponsor. Soalnya lagi nunggu yang yang oyen. Terus konsisten penting. Konsisten penting. Jadi brandingan dulu, kalau menurut aku kualitas video baru konsisten. Oke. Konsisten itu penting banget ya. Sebenarnya konsisten dulu ya baru kualitas video ya. Karena harus Kualitas tuh terakhir. iya, harus konsisten dulu karena kalau kita nggak konsisten algoritmanya juga akan drop ya. Iya. Oke. Nah, itu juga mempengaruhi algoritma dari sosial media itu sendiri. Tapi branding itu penting untuk menentukan alurnya kemana, terus juga untuk orang menikmati konten Setuju kita. sih. Benar. Nah, kalau Kak Indah gimana? Kalau Kak? aku karena aku berangkat dari personal branding ya sampai bisa mengantarkan aku sampai sekarang karena personal branding kuliner, travel dan slogan woi woi itu jadi personal branding nomor 1 tetap. Personal branding dibangun di saat aku HP kentang, tapi aku awalnya dari membangun dulu trust ke viewers, maksudnya ke penonton aku bangun trust dulu personal branding aku apa, tunjukkan dulu kamu tuh siapa, biar orang tuh kenal. Karena kan kalau nggak kenal kita nggak sayang. Jadi aku bikin sayang dulu nih penontonnya dengan personal brandingku, sampai-sampai aku bisa punya slogan juga, dan ternyata alhamdulillah slogannya diterima, sampai ke anak-anak pun hafal dengan slogannya gitu. Dan setelah itu kualitas memang terakhir ya Bang. Iya. Yang kedua itu konsisten tetap. Karena percuma udah bangun trust, personal branding tapi nggak konsisten, nggak repeat, nggak berulang-ulang itu percuma sih. Konsisten nomor 2, nomor 3 itu kualitas. Kualitas memang memanjakan mata, tapi nggak semua video yang jernih itu bagus. Oke. Berarti kalian sepakat ya bahwa personal branding dulu. Personal Yap, branding. personal branding. Itu nah buat kalian menentukan pasti kalian kan selama berkonten ini berapa 2023 2021 2021 gitu kan pasti ada yang namanya naik turun Iya, gitu betul. ya. Dan juga pasti untuk ketemu dengan personal branding kita itu kan dalam konten itu kan panjang. Panjang banget bener. ya. Nah, itu kalian gimana cara menemukan personal branding kalian di titik sekarang? Aku dari 2020-an ke atas. Setelah melewati Personal branding tadi iya, ya? yang woi. Kalau woi itu ditemukan kapan ya? 2023 deh. Soalnya dari 2023 mulai dikomersilkan nih gitu maksudnya iya, konten-kontennya. Kalau di bawah 2023 itu aku kayak have fun aja buat sendiri, konsumsi pribadi. Nah, dari mulai melangkah ke 2023 kayaknya mulai ada slogan. Oke. Dari hasil belajar juga sih riset maksudnya apa sih yang bikin orang inget gitu. Ya udah slogan gitu. Gitu. Kalau Bang Jerry sendiri? Menemukan branding personal itu emang panjang banget ya deh ya. Iya. Terus kita ngelihat dari viewers juga sebenarnya. Video-video yang kita keluarin, konten-konten yang kita hasilin itu tuh yang mana yang bisa menarik penonton dan bikin penonton terhibur. Oh gitu. Nah, penonton suka nih yang gini. Oh, berarti kita tentunya di sini alurnya. Dulu sebenarnya udah coba-cobain buat review makanan apa segala macam. Dulu emang untuk konsumsi pribadi sama dengan Kak Indah, tapi waktu itu masih belum menemukan ini harus gini nih, harus gini nih. Kalau kata Bang Jeris orang taunya Bang Jeris lucu apa segala macam yang bisa menanamkan mindset ke orang-orang. Nah, tapi setelah
proses waktu bikin karakter dulu bikin satu video itu satu orang bisa beberapa karakter. Jadi dulu ada karakter Bang Jeris, Angel, terus ada Darty. Jadi aku pakai Duster, Iya, ngonten, bener, terus juga aku cobain untuk ini ternyata di sini nih ketemunya. Berarti orang tuh suka yang video yang memang sistemnya komedi nih. Oke. Jadi kalau misalnya Bang Jeris upload video, mindset orang tuh harus ada lucunya. Oh iya benar-benar. Ya. Karena udah tertanam di Udah situ tertanam. ya. Oke, boleh baik. Jadi kalau misalkan Indah Musa collab sama Jeris pasti ada gimmick-gimmick lucunya itu idenya Iya. Jeris tuh. Iya, aku terakhir lihat kalian yang apa aku jambak aja ya rambutnya. Oh iya, baru itu. Itu yang Baru, kalian terakhir ya. Nah, Di kita mana lokasinya? Baru. buat mau minta sebutin lokasi nanti Oke, ya, sponsor nomor di bawah ya. ini ya. Nah, kita banyak banget yang mau kita obrolin, tapi kita iklan dulu sebentar. Oke, boleh. Ya guys ya. Sip. Ini terpantau agak kering ya kerongkongan ya. gitu. Cuci hati. Ya. Jadi buat teman-teman tetap stay bersama kita di 95,5 FM. 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung. Salam kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bersama dengan aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah, buat para pendengar dimanapun kalian berada, yang baru bergabung, yang baru join with us ya. Jadi sekarang kita bersama dengan konten creator dari Belitung Hits ya. Ini harus digaris bawah ini. Hits gitu ya. Amin. Kita tuh selalu aminkan doa-doa Iya. baik loh ya. Amin ya, ada Bang Jeris dan juga Kak Indah Musa. Nah, tadi kita udah ngebahas soal awal mulanya gitu ya, personal branding mereka. Terus juga tadi kita juga udah jelasin buat kalian anak-anak muda Belitung yang mau menjadi content creator, tools yang mereka pakai itu CapCut ya. Nah, kalau untuk kamera sendiri handphone kah atau kamera apa? Kalau aku handphone. Kita drone ya biasanya Oh, drone dari atas dah umbun-umbun dong, yang kelihatan umbun-umbun dong. kayak kayu. Jadi kalau mau review makanan tuh pakai drone. Iya drone. Diginiin terus Iya. Langsung ya. Iya, Nah, harus mahal bang, harus mahal. harus mahal, harus nyata pokoknya ya. Oh, makanya kita sering dijuluki Iya, sebagai konten kreator iya, mahal ya. kita sering dijuluki. Iya, bener, Masya mereka Allah. mau mahal. Mahal kayak banget gitu. ya. Heeh. Belum nanya udah mahal. Tuh, jadi buat kalian para UMKM tanya aja dulu ya. Nah, Karena open nego ya bang. iya, open ego ya. Open nego. Nah, Oke, deal. Bang Jeris dan juga Kak Indah. Tadi kan awal perjalanan itu kalau Bang Jeris 2021, 21. Kak Indah 2023. Perjalanan untuk menentukan personal branding sekarang pasti banyak banget. Banyak Tantangannya juga banyak banget ya. Betul. Nah, yang pengen aku tanyain itu, menurut kalian video yang FYP itu seperti apa sih, guys? Video yang FYP. FYP. FYP apa itu Like-nya FYP? belum 1 juta lagi. Iya ya, ada sih teman kita. Ayo Indah, kalau menurut Indah video FYP seperti Video apa? FYP itu informatif kalau kata aku. Informatif. Karena ya. aku sering scrolling dan sebagian besar itu yang informatif tuh cepat FYP-nya. Tapi ada juga algoritma yang pakai lagu-lagu viral, dia bisa FYP. Tapi kalau misalkan emang stylenya udah narasi, ya fokusnya di narasi dan bisa digabungkan tuh keduanya tuh pakai lagu backsound yang viral juga ya. Dan tentunya mungkin inilah nggak terlalu panjang ya mungkin ya bang. Iya. Maksimal berapa durasi? 90 detik ya. Iya, 1 menit 30 detik. Kalau untuk kami ya. Iya. Kami Walaupun ya. sekarang kami sering mendobrak. Iya mendobrak rules Karena ya. ada 3 menit karena ya? ada story-storynya. Ada gimmicknya, jadinya Oke. 2 menitan. Jadi sekarang itu kita ada bikin tim paket ya. Ya, kita udah ada harga paket. Ada paket. Oh ya ampun, itu 3 sama Bang Daniel ya? Iya, Ya, halo betul. Daniel. Hmm. Jadi memang kalau misalnya video yang FYP itu video yang tentunya banyak mengundang interaksi ya, interaksi orang, terus juga share-nya kita lihat dari share-nya. Iya, iya, Dia kalau semakin banyak yang nge-share, banyak yang komen, Berarti terus juga tertarik tuh. ngetek-ngetek teman-temannya itu kita lihat berarti oh ini video berpotensi untuk FYP. Iya, Oh iya, sih. benar. Iya. Apalagi misalnya 1 menit tuh udah ada yang nge-share. Iya. Itu FYP berarti. Jadi sebenarnya video itu tuh harus kalau menurut aku harus banyak kalau untuk aku ya itu ada video yang memang melibatkan orang lain dalam videonya. Jadi nggak mutlak harus sendiri. Kadang kan orang juga bosen nih Iya, ngeliat benar, Jeris, ngeliat Indah mulu ya kan. Benar-benar. Jadi gimana supaya video ini bisa dinikmati orang, ya udah kita bikin kayak kita Collabs. libatin orang collabs Oke. segala macam, entah itu bertiga atau nanti kita ketemu orang kita ajakin apa segala macam itu penting sih buat FYP itu. Iya benar. Nah, kalau misalnya nih, pasti di luar sana banyak banget yang mendengar kita anak-anak muda gitu ya, Belitung. Tadi kan kita udah ngebahas
video FYP berarti harus informatif dan Dan juga kolaboratif sih. kolaboratif ya. Bener-bener. Ini bagus loh jargonnya ya, mengikuti zaman sekarang ya. Informatif dan kolaboratif. Jargon siapa tuh? Nah, kalau untuk langkah awal buat teman-teman di luar sana, khususnya buat saya nih, buat saya dan juga teman-teman, kalau pengen menjadi konten kreator pemula itu apa sih langkah-langkahnya? Oke. Kalau menurut aku dulu ya. Mm. Untuk menjadi konten creator itu adalah mulailah membuat konten. Karena kalau Iya, nggak buat tidak konten salah. nggak jadi Tidak konten salah creator sih. ya. Iya, tidak salah. Nah, terus yang kedua itu harus menguatkan mental sebenarnya. Jadi kalau bener. mau masuk media sosial itu ya kita harus siap dengan segala argumen orang. Kita nggak bisa ngatur orang, kok harus komen bagus ya. Iya. Kok nggak boleh komen jelek-jelek ya. Kok Iya. nggak boleh benci aku ya. Nggak Iya, bisa. benar, Jadi benar. kita harus siap dengan segala kondisi yang ada. Terus yang pasti kita harus modal juga sih. Ya kita harus punya alatnya. Paling nggak kita harus punya handphone lah ya. Iya. Yang paling memungkinkan untuk kita bisa. Karena sosial media kan pakai handphone Iya. ya. Iya. Nggak mesti kok harus pakai yang toolsnya yang harus berbayar dulu. Ya udah nggak nggak mesti, apa-apa kita gunain dulu yang gratis-gratis dulu nggak apa-apa ya kan. Paling minusnya nggak bisa pakai teks apa segala subtitlenya nggak bisa segala Oh iya, macam benar-benar. ya kan. Kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya mau ngedit kan kita bisa sharing-sharing. Terus yang paling penting itu untuk jadi content creator itu kita jangan merasa bersaing gitu. Jadi Tapi ya, kita itu benar. harus kita nggak Bersahabat. usah ngerasa harus Jangan- berkompetisi. Kita harus Iya. kita harus bikin Kolaborasi. kolaborasi. Oh iya benar. Ya, kalau benar, menurut aku ya, Mm-mm. karena konten creator itu sebenarnya tuh harus berkolaborasi bukan berkompetisi. benar, benar. Luar biasa ya. Kebetulan Jeris Teguh. Iya. Iya, luar biasa loh. Seperti itu emang. Kalau buat Kak Indah Kalau aku sendiri namain gimana? aja, pertama aku biasanya percaya diri dulu. Percaya Karena kalau misalnya diri. nggak percaya sama diri sendiri, kontennya nggak bakalan sesuai dengan hati gitu. Mm-mm. Kalau biasanya kalau kata Bang Jaris biasanya kan harus ngedit pakai hati ya. Biasanya dia sering ngingetin aku pakai hati dah gitu. Biar apa moodnya tuh tertuang di kontennya, biar orang yang nonton itu energi positifnya tersebar juga ketika nonton. Nah, poin pertama aku percaya diri sih. Aku Percaya harus percaya diri. diriku, aku tesnya kemana sih gitu. Aku moodnya di mana sih? Jadi kalau misalnya ketika nggak mood, ya udah aku cari moodnya gitu. Jadi percaya diri sama yang tadi Bang Jaris bilang juga itu penting. Tapi kalian pernah nggak sih bad mood kalau misalnya kalian udah bikin Sering konten dong. gitu ya? Sering dong. Oh pernah, tapi nggak Bukan. sering. Kalau aku pernah, tapi nggak sering. Bukan apa-apa, pertanyaan saya kan belum kelar ini. Oh, gitu. Buru-buru ya. Iya, misalnya aku suka deh narasumber yang pas respon gini. Nah, Oh kalau konten kreator harus cepet emang. iya benar. Dan pandai mengelola. Benar. Luar biasa ya. Nah, buat Kak Indah dan juga Bang Jeris, kalau misalnya kalian udah effort nih bikin video, jungkir balik, makan beling Sampai ya. kayang sih. Iya, sampai kayang. Lebih ke kuda lumping ya. Nah, tapi terus tiba-tiba viewersnya itu atau like, comment, share-nya itu nggak sesuai ekspektasi kalian. Kalian percaya nih, konten ini pasti pecah nih gitu. Itu kalian gimana ngatasinnya? Sebenarnya Bang kecewa sih enggak ya Bang ya. Cuman memang ada OVT dikit lah. Karena kan kita biasanya tuh maksudnya kita kerjasama dengan brand kan. Oh, Jadi emang oke. harapannya emang FYP gitu, penontonnya banyak. Cuman kembali lagi biasanya kalau konten itu kalau aku riset sama akunku, dia di hari ini nggak FYP, tapi 2 bulan kemudian dia FYP gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu FYP cuman bukan waktunya gitu. Iya, benar. Jadi nggak bisa dibilang nggak FYP karena kalau di TikTok ya, kalau di TikTok itu biasanya aku kaget video yang udah 5 bulan atau 3 bulan tuh ke up lagi. Nggak tahu gimana cara algoritmanya TikTok, tapi kembali orang tonton, orang komen, orang like, orang share gitu. Jadi sebenarnya nggak FYP, cuman belum waktunya aja. Tapi itu agak ini ya, maksudnya Riskan. riskan. Cuma kalau aku sendiri, kalau deal sama UMKM, aku udah ada terms and conditionnya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi aku tidak ada mencantumkan poin tidak ada jaminan FYP. Kalau misalkan UMKM-nya deal, ya udah bikin konten. Oke. Kalau nggak deal, kalau dia marah ketika nggak FYP kan udah ada perjanjiannya. Iya, udah ada benar, syarat. benar, Jadi aku benar. nggak ada, maksudnya nothing tulus lah, kayak apa ya? Ya nggak ada masalah lagi gitu. Soalnya aku udah bilang di depan tidak ada jaminan FYP. Oke, kalau Bang Jeris? Iya sama sih Daya. Hmm. Sebenarnya kalau kadang ekspektasinya apalagi kalau udah bikin video bikin konsep ya. Bikin konsepnya sampai jungkir balik, sampai harus ngerubuin pagar tetangga, misal kayak gitu kan ya. Kadang kesel juga nih ngeliat apalagi kadang di TikTok itu biasanya ada video Anda tidak direkomendasikan. Iya. Ya kan? Oh iya, itu biasanya kalau durasi panjang nggak?
Enggak juga. Udah ada Enggak yang juga. pernah upload. Udah Oh, kayaknya udah ada gitu. pernah upload atau mungkin kualitas videonya kurang bagus ya. Banyak Kayaknya sih kayak faktor ya. banyak Iya faktor iya sih. iya iya. Nah, Video Anda itu nyesek nggak? nyesek banget tuh. Tiba-tiba muncul upload per sekian detik dia muncul video Anda tidak bisa Tidak, direkomendasikan. berarti tidak FYP. Nah, itu kan Itu ngatasinnya gimana? Tag kalau ulang. kalau aku biasanya tuh kalau Ganti lagu biasanya nggak sih? aku coba untuk edit ulang. Oh, edit Iya, ulang. cuman ngelihat situasi dan kondisi juga ya. Mm-mm. Ada beberapa video yang mungkin kita langsung edit ulang dari segi lagu, editingnya atau mungkin kualitas videonya. Ada biasanya pemberitahuan di situ langkah-langkahnya kayak kualitas videonya yang kurang bagus, gelap kayak gitu, apa. gelap apa segala macam, pencahayaan yang kurang. Itu nanti kita coba perbaiki atau ada footage yang kita hapus. Oh gitu. Kayak Ada gitu. asap mungkin. Tapi dulu aku kalau nggak FYP itu ya, jadi aku tuh kenapa sombong selain memang aku sering nge-branding aku sombong. Iya. Jadi kalau dulu konten awal-awal konten itu di 30 menit belum naik 5.000 viewers, aku hapus. Waduh, Oh, Wafiti nih. memang sombong. Aku hapus. Upload lagi. Wah, kalau Dua bisa 30 kali. menit belum naik 5.000. Kalau sekarang udah biasa Udah. aja. Udah sadar diri kok udah. Iya. Masanya udah kayaknya udah enggak lagi deh. Tidak dipaksakan ya. Nggak dipaksakan lagi. Udah alhamdulillah Iya. gitu ya. Pokoknya kalau dulu tuh masih stuck 1.000, 2.000 misalnya baru 30 menit udah waduh cuma 2.000, cuma 3.000 nih hapus. Karena ya Bang, menurut aku kalau kita udah bikin konten, anggaplah kita udah kerjasama sama brand Iya, ya, UMKM. benar-benar. Itu agak Kan ini ya. udah, maksudnya kita udah bikin nih satu konten. Mm-mm. Sebenarnya nggak harus bergantung dengan FYP untuk UMKM-nya. Mereka bisa pakai video itu tuh berkali-kali, setiap hari tuh bisa di-post gitu. Iya, Tadi benar, story, benar. story sih lebih tepatnya. Kalau di feed kan itu di feed kami ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau ibaratnya tuh UMKM udah beli tuh, beli video kita. Mm-mm. Alangkah baiknya itu dipakai itu setiap hari. Mm-mm. Jadi orang tuh kan pasti akan lupa. Pembeli tuh akan lupa brand-brand apa aja yang ada di Belitung ini gitu. Jadi ketika kita udah setiap hari mereminder dengan cara ngepost story di video konten sudah ada, itu langkah lebih baik gitu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan viewersnya di sosial media. Karena kalau nunggu FYP tuh bisa cepet bisa lama gitu. Oh, iya benar. Sebenarnya- Ada sih cara cepatnya. Nggak apa tuh beli. Bayar Di bus ya. di bus. Bang Jeris beli ya? Ada yang beli gak sih? Nanti Emang muncul ada ya? gosip loh ini. Emang ada ya yang beli ya? Dipotong-potong loh. Emang ada yang beli ya? Emang ada ya? Aduh aku nggak tahu deh itu. Itu pergaulan kalian deh itu. Panas. Gabutnya. Tapi ya bicara Bercanda. soal FYP UMKM tadi, bahwa apa namanya, aku tahu tempat cuci sepatu itu kan aku searching nih cuci sepatu Belitung itu Kak Indah bikin video. Ternyata video itu udah 1 tahun Yep. yang lalu. Nah kalau Bang Jeris itu aku taunya Dimsum. Dimsum. Dimsum itu udah berapa bulan lama ya? Udah lama banget. Nah, aku taunya itu dari Bang Jeris. Jadi kan aku searching ya. Kita kan searching ya sebagai audiens, kita searching kayak cuci batu. Batu nggak tuh? Batu Tanjung Tinggi kan mau dicuci. Iya. Cuci sepatu di Belitung itu kayak gitu di mana? Nah, munculnya Video Kaindah. Oke. video Kak Indah dan ternyata mereka nanya, "Itu tahu dari mana?" gitu. Oh, kata aku taunya dari Kak Indah gitu. Oh, padahal video itu udah 1 tahun yang lalu Iya. lah ya. Itu yang tadi aku bilang kan, dia gak FYP hari ini, tapi bisa berapa bulan yang ke depan gitu. Jadi memang gak perlu dihapus sih sebenarnya. Benar. Meskipun viewersnya kecil. Benar. Dan apa namanya yang Kak Bang Jeris tadi kan aku ngomong, ini aku tahunya dari ini loh, Bang Jeris loh katanya. Oh, padahal udah lama loh video itu Kak gitu. Jadi buat para terus juga kan bukan tanggung jawab kalian content creator ya, buat mereka makin laris, makin banyak yang beli Effort gitu. kami tuh bikin konten aja Iya, sebenarnya. benar. Iya, tapi selalu dinotis ya ke Iya. ini. Maaf Kak, gini sekali lagi kami tuh bukan artis ya. Jadi kami nggak bisa menjadi karena kami bukan Raffi Ahmad. Iya, Iya, gak bisa bisa menjanjikan ini laris manis. Tapi mudah-mudahan kita usahakan yang terbaik lah, ya. Tapi biasanya UMKM tuh kalau udah mau make, mereka udah tahu nih. Udah tahu. Kadang Udah ada yang tahu ya. repeat Bang, ada yang 3 kali bikin konten gitu di UMKM yang sama. Terus alangkah lebih baik, biasanya kan orang bilang tuh influencer, tapi kami lebih senang dibilang informan kali ya Bang. Kita menginformasikan. Informan ya. Informan. Content creator senang dibilang content Senang Dia senang. kan bikin konten emang. Bikin konten Iya, bener bener. kan? Iya. Konten kreator, informan sih lebih tepatnya juga Oke, menginformasikan. tapi kalau influencer kalian Enggak, belum. Kami nggak tahu kita menginfluence orang kalau nggak. influence gitu. kok. Baik Mungkin itu beberapa negatif, terinfluence, positif. beberapa enggak mungkin kan. Iya, Jadi, benar itu enggak tapi itu bebas lah orang mau ngejudge-nya influencer, Iya. seleb, artis. Biasanya gitu ya Bang. Aduh, ya Sesuka-suka ampun. mereka tiba-tiba lah pas ya. datang ke bazar-bazar, Hmm, artis iya, datang, seleb gitu. influence datang. Oke. Kita mah kita aminkan. Amin. Karena Cuman beban moral aja ya. beban enggak lah Bang. Beban loh dibilang influencer. Kalian mau artis. berantem dulu nggak agak, ini kira-kira? agak malu juga lah Jadi ya. kebiasaan loh. Mau endorse mau apa ini mau berantem loh. Berantem, memang kita sering berantem Bang. Tapi cuan. Nah, ini pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan yang selalu ditanya-tanya orang ya. Berapa sih
pendapatan Pulang yuk. kalian dalam satu Pulang yuk, bulan? pulang. Udah Ditanya ini, Udah, udah ditanya. pajak. Tapi ini ya disclaimer dulu, ini Iya. buat memotivasi para anak-anak muda Belitung Aduh, ketahuan nih. bahwa konten kreator itu juga menjanjikan. Mama, saya nonton loh ini. Gitu. Saya nggak bilang loh, Bang. Bini aku dengar pula. Aku biasa nyebutnya cuman aduh. Semoga belum masak tidak Iya. fokus ke radio. Semoga bini aku rapat. Siapa mau duluan? Indah lah dulu, Indah. Bang Yang Jeris paling aja. banyak jobnya Bang Indah. Jeris Indah lah. yang paling banyak job kontennya. Coba kalau Kak Indah Apa deh nih yang paling pertanyaannya banyak. apa? Pendapatan dalam 1 bulan rata-rata tuh berapa gitu. Ratusan juta adalah Bang Jeris ya. Masya Ada. Allah. Tapi lebih banyak Bang Jeris jujur, karena dia ada kerjaan tetapnya. Kalau aku kan freelance. Kalau untuk konten kreator Konten aja, sendiri, konten. Oh, konten. konten Ya. aja. Konten aja itu 2 digit pasti lebih kan, tapi 2 digit tuh berapa sih? Pura-pura gak tahu. Enggak pengen tahu. aku balikin deh meja ini rasanya. Udah Bang tahu. Jeris dulu deh. Nggak, Kita- Indah Nggak dulu. nggak tentu yang sih paling Bang. banyak ya. Yang Ya, paling banyak kontennya boleh. setiap hari harus ada konten ya. Iya, Ini. boleh. Kalau aku kan kontennya tengah bulan atau akhir bulan. Tapi ada pekerjaan tetap ya. Ada. Lebih nggak tentu sih Bang. Rata-rata. Rata-rata berapa ya? Gak ngitung sih. Tapi per bulan tuh puluhan ada sih. Puluhan ya. Iya, puluhan pasti ada. Kalau Bang Jerry. Ya kurang dikit dari dia lah. Enggak, lebih. Kurang dikit Lebih, dari Indah. Lebih. Kurang dikit dari Kadang ada Indah. belasan, kadang puluhan Iya, gitu iya. lah. Tuh berarti buat konten kreator muda, anak-anak muda, kita mencoba dulu, Ya. memulai dulu ya. Ini senior-senior hasilnya udah ada tuh. Enggak senior sih. Per bulan puluhan loh ya. Lumayan loh. Puluhan. Kerjanya dari rumah. Iya. Terus kalau makan Makan ya. tuh gratis, Makan gratis. tapi dibayar gitu. Tapi dibayar. Kapan lagi kan? Tapi kalian semuanya ngedit sendiri segala macam sendiri. Sendiri. Apa udah punya tim? Sendiri, tapi kadang-kadang kita pakai Minta tim bantuan juga. Ada. Oh, ada tapi videografer, lebih banyaknya sendiri. editor. Iya, Oh, dominan rata-rata sendiri. mandiri. Nah ini terakhir, pertanyaan terakhir. Kasih dong motivasi pesan untuk anak-anak muda yang baru mau memulai menjadi konten kreator. Singkat saja. Jeris Oke. Teguh duluan. Baik, teman-teman, kawan Bang Jeris yang luar biasa. Ini serius ya. Iya, serius. Ini untuk kalian yang pengen memulai menjadi konten kreator, ya, jangan menunggu waktu luang untuk berkarya, tapi luangkan waktu untuk berkarya. Oke, jangan menunggu waktu luang untuk berkarya, tapi luangkan waktu untuk berkarya. berkarya. Bang Jeris Desember 2025. Iya ya. Begitu ya, kawan-kawan Bang Jeris Kalau Kak semuanya. Indah? Apa ya? Kalau konten itu dari hal kecil dulu, mulai aja dulu. Terus kamu harus jadi unik biar kamu karena untuk dapat kesempatan itu kita harus terlihat. Benar. Yang Iya. bagus banyak, tapi yang unik. Yang unik itu jarang. Yang unik jarang. Jadilah yang unik di lautan konten yang ramai. Gitu. Benar. Oh, thank you. Gak harus sempurna ya. Nggak harus sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Dan Andra in the Backbone. Sempurna. Nah, Oke. thank you so much buat kalian, buat Kak Indah, Bang Sama-sama. Jeris. Terima kasih RRI. Ya, iya, terima kasih. RRI Belitung keren deh. Iya, wow. Pengen diundang lagi deh rasanya. Iya, kita undang lagi ya. Kita tunggu ya gebrakan-gebrakan Iya. kalian dan juga apa namanya kalau dihubungin mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Siap. Gitu Amin. ya. Amin, amin, amin. Apalagi ini by the way buat pendengar ini mereka pas respon semua loh, kesayangan semua ini. Oh, iya. Mudah banget ngehubunginnya, kecintaan banget Oh semuanya. gitu. Kita tuh kalau ada hubungan dengan exposure tuh cepet Iya ya. cepet emang. Kalau Harus ada cepat hubungan dengan tanggap exposure ini ya. Thank you so much buat Kak Indah, Jangan Bang lupa Jeris. follow ya Instagramnya Iya. Boleh, Indah boleh. Musa. TikTok dan juga Instagramnya. Oke, jangan lupa follow woi semuanya. Jangan lupa follow untuk informasi seputar kuliner dan travel di Belitung. Karena travel itu di Belitung aja. Dan juga jangan lupa follow TikToknya Indah Musa 28, Instagramnya @indahmusa dan juga Wow Belitung. Oke. Kalau Bang Jeris? Oke, untuk kawan-kawan Bang Jeris jangan follow akun TikToknya kan udah rame. Oi. Follow akun Instagramnya karena baru dikit banget ya. Gak apa-apa, bertahap Instagramnya ya. @Bang Jeris ya. Kita bikin akun kedua ini semakin meledak. Semakin ramai ya. Ya, semakin ramai dari akun Oke. sebelumnya. Terima kasih banyak buat pendengar. Nanti di hari Jumat kita juga ada obrolan lagi, obrolan kita Belitung dengan bintang tamu yang seru juga ya. Jadi thank you so much buat kalian yang udah mendengarkan. Sama-sama. Saya Gilang Gemilang. Saya Indah Musa. Saya Rizky Jeris. Kita bertiga pamit dari ruang dengar Anda. Bye. Bye. Dawo.